Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hifdzil lisan. Pasal di dalam menjelaskan menjaga lidah. Lidah, yang hadir punya lidah gak? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa lidah? Banyak. Biasanya buat apa tuh lidah? Hah? Biasanya buat apa tuh lidah? Buat ngomong. Nah, buat ngomong apa? Ntar kita lihat. Ngomong yang baik pasti ya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'ayyir ahadan bima fih. Jangan menyela orang lain. Mencela, tahu gak mencela? Menghina. Tahu menghina? Apa menghina? Hina. Jangan menghina orang lain. Seseorang, ahadan seorang, bima dengan suatu hal perkara fihi yang ada di dalam dirinya. Contoh nih ya, ini orang ini seumpamanya budak. Jangan dihinamu budak, dasar budak. Budak kemari. Jangan ya. Jangan ngatain orang budak walaupun dia itu memang bener budak. Nggak boleh. Justru kita malah nyari ya. Coba, orang tuh paling seneng nyari kekurangan orang lain. Betul gak? Cari terus nggak capek-capek apa ya? Pegel gitu, mending nyari duit daripada nyari kejelekan orang lain. Betul gak? Iya. Nggak capek apa nyari kesalahan orang? Padahal kesalahan sendiri itu lebih banyak daripada kesalahan diri orang lain. Kita tuh kadang-kadang suka nunjuk tuh dia tuh begitu tuh dia tuh. Coba filosofis nunjuk begini apa? Satu ke dia, satu ke orang lain, tiga ke dirinya. Lebih banyak mana coba? Ke dirinya. Fama min lahmin. Tidaklah di dalam suatu manusia itu ada daging. Daging itu di bawah kulit. Punya daging? Banyak dikit. Beruntung yang dagingnya sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak yang daging sedikit. Ya, di dalam kitab Nasib Ibad jelasin ya. Beruntung sebab orang-orang ahli surga itu yang badannya kurus ketika hidup di dunia. Kata yang kurus, alhamdulillah. Surga. Kata yang gendut, ya elah. Maksudnya daging dikit itu apa? Orang itu suka puasa. Illa fihi azbun. Tidaklah melainkan di dalam daging itu ada tulang. Ada tulang ini semuanya. Ada tulang. Ingat, hati-hati tuh. Maksudnya bagaimana? Hati-hati. Ingat, kita nih ada daging, ada tulang. Kalau disiksa, dipukul make martil, sakit gak? Apalagi nggak usah diomong. Martil kejedot aja sakit banget, apalagi dipukul sengaja pakai martil. Itu apa? Filosofi hidup di dunia sakit. Di akhirat nanti disiksa tuh, daging kita ada. Yang disiksa bukan hanya ruh kita di akhirat nanti, tetapi badan kita diutuhkan lagi. Ruh dikumpulin lagi, ruh, badan. Makanya manusia yang udah jadi genteng dijadiin lagi sama Allah jadi manusia nanti di akhirat. Tahu gak manusia jadi genteng? Manusia dikubur, tulangnya jadi tanah, digali sama orang dibikin genteng. Nanti itu genteng-genteng jadi manusia lagi sama Allah. Dijadiin kulit, daging, disiksa sama Allah. Dimasukin lagi ruhnya. Bukan ruh yang disiksa, tapi jasad dan ruh. Kita disiksa kalau banyak dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Amin. Wala kafarata lil ghibah. Enggak ada kiparat, enggak ada penghapus daripada orang yang tukang gibah. Catat, para penghobi gibah. Hatta pendengar setianya samanya.
pendengar juga sama setia. Kebagian dosa gibah itu. Terus gimana dong? Hindarin. Ngapain sih? Betah banget ngomongin orang. Saya mah kagak ngomongin, dengerin dong. Sama aja Paul. Sama aja. Ngomongin orang, dengerin, pendengar setia, radio gibah. Sama. Itu kebagian dosa. Wala kafarata, nggak ada kiparat. Nggak bisa kiparat itu gibah itu. Hatta yastahillah, nanti di akhirat banyak orang yang miskin. Padahal dia sholat nggak kelihatan sholatnya, dia puasa nggak kelihatan puasanya, dia haji malah haji biaya mahal, kagak ada nilai hajinya. Kenapa? Dia kaget. Ya Allah, haji saya mana? Biaya mahal-mahal kagak ada nilainya. Ya Allah, sholat saya mana? Sujud saya banyak, bukan hanya wajib, sunnah semuanya saya kerjain. Sunnah mu'akad, ghair mu'akad saya kerjain setiap pada sholat. Mana ya Allah, sodakoh saya mana? Kagak ada, nggak kelihatan. Kata Allah, habis Paul. Kok habis kemana ya Allah? Itu buat orang-orang yang lu gibahin dulu hidup di dunia. Habis. Capek-capek hidup kita tuh ibadah banting tulang. Yang ngarepin surga, ilahilah sulil fidausi ahla wala aku ahla nari jahimi. Kita udah ngarep tuh surga. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Udah ngarep pengen banget surganya Allah. Itu nggak bisa. Abis. Kenapa? Ngomongin orang mulu abis. Ditarik sholatnya. Buat ngomongin si fulan, habis pala sholatnya. Sodakohnya bagus, sodakohnya, tapi habis. Nah, buat bayar ngomongin si fulan, habis. Umrah, habis. Sedekah, habis. Buat apa? Itu lo ngomongin orang. Gibah itu kagak ada ininya, nggak ada kiparat kata baginda Nabi. Habis. Makanya jangan pada demen banget dengerin orang gibah. Mendingan lu ngomongin apaan kek. Begitu. Ibu ngingetin, ini mah ngingetin. Yang sering banyak ngomong biasanya ibu-ibu yang gacor. Sayang, capek-capek kita ibadah. Makanya antum nih semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja semuanya, udah tahu ilmu begini nih, jangan dikerjain. Capek ngomongin orang, ngumpul ngomongin orang. Nggak boleh ketemu orang, dikit-dikit ngomongin orang. Nyari orang bukannya buat apa? Buat teman ngobrol. Ngapain? Ngomongin orang. Senang banget, rugi hidup begitu mah. Hatta yastahillah, sampai dia bisa mendapatkan halal dari orang yang diomongin. Allah. Kan kita susah, aku gedek masih itu tuh. Aneh gedek nih sama lu boy. Siapa lu? Satria, gua gedek, gua ngomongin mau Satria. Gedut. Wah, kalau makan sambil nungging sebagainya, wah sebagainya. Nggak bisa dia kifarat kecuali aneh minta maaf sama Satria. Satria maafin, aneh ngomongin ente, begini ente itu. Itu kan paling susah, apalagi orang yang kita benci. Anda benci buat main teh minta maaf, susah. Maka udah benci sama orang, jadiin aja nggak usah ngomongin, kesel aja, kesel karena sikap. Kita kagak seneng sama orang karena sikapnya, bukan karena orangnya. Boleh begitu. Makanya kalau benci sama orang jangan karena lihat orangnya, karena sikapnya. Gua nggak demen sama dia, susah banget buat ibadah. Boleh nggak resep karena dia nggak suka ibadah. Gue nggak demen banget sama dia, di masyarakat nyusahin mulu kerjaannya. Karena sikapnya, bukan sama orangnya. Ini mah orang kagak ngapa-ngapa, orang kagak ngapa-ngapa. Aduh, ya udahlah, biarin aja, biarin. Kalau kita digibahin sama orang, bahagia. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau dihina di kota Mesir. Ya Imam, ya Syekh, kau nama kau dijelekin. Kata Imam Syafi'i, saya mah Syafi'i, jarin, emang saya mah banyak dosa. Gitu tuh.
Biarin, jadi nggak peduli orang mau jelekin kita, biarin. Yang penting Allah kagak nilai kita orang jelek. Gitu. Qala Rasul SAW, ya Ali, wahai Ali, ingat jangan lupa min itlaqil khas wa iratil am. Ini diucapannya untuk Sina Ali, tapi maknanya umum untuk umat baginda Nabi Muhammad. Majazan mursalan min itlaqil khas wa iradatil am. Nah, balaghah tuh. Ma utawi perkara khalaqallah, tidaklah Allah menciptakan fil insan, di dalam jiwa manusia, afdalu minal lisan, yang paling utama yaitu adalah lisannya. Makanya ketika Syekh Luqmanul Hakim, seorang raja meminta kepada Syekh Luqman, ya Syekh Luqman, ini ada 2 kambing, kau potong setiap satu ekornya, kau pilih mana yang paling bagus dan mana yang paling buruk. Yang pertama dipotong, nanti dibawain, nih. Yang kedua potong, dibawain lagi, nih. Sang raja bingung, kok bawainnya sama isinya? Saya minta yang pertama dari satu kambing mana yang paling bagus, potong yang kedua mana yang paling buruk. Kok dua-duanya sama dikasihnya? Apa yang dikasih? Lidah kambing. Syekh Luqmanul Hakim berbicara, menjawab, kenapa ketika engkau minta yang paling bagus perkara dari tubuh binatang ini apa? Sama, yang terburuk apa? Saya kasih lisan. Manusia bakal bisa baik karena lisannya. Berapa banyak orang jatuh cinta karena lisannya yang baik? Bener gak? Lihat, berapa banyak orang tersedot, terpukau dengan syair-syairnya ketika dia berbicara, gitu kan? Karena baik, enak didengarnya. Berapa banyak orang yang sakit hati, orang benci. Ya Ali, khalaqallah fil insan afdalun minal lisan. Itu lisan, jaga lisan, jaga lisan. Jangan terbius dengan orang lain, biarin aja. Jangan terprovokasi dengan lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab di akhirat nantinya. Nah sini, wa ma khalaqal insana afdalun minal lisan. Yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Kata baginda Nabi gini, lidah itu bisa masukin orang ke dalam surga, bisa masukin orang ke dalam neraka. Lidah tuh. Lidah kita mau diapain nih? Mau dimasukin surga apa neraka? Maksudnya bagaimana? Ini lidah biar manfaat. Jangan sampai lidah kita ini gak ada manfaatnya, ngumpul ngomongin orang. Ngumpul gak ada manfaat, ngumpul kalau bisa buka halakoh, perputaran, baca Quran. Apa kayak omongin yang bagus-bagus. Fasjunhu, maka jaga. Dirantai si Jidin itu, si Nun itu diikat, dirantai, dipenjarain tuh lidah. Jangan sampai lidah kita ini terpleset. Salamatul insan fi hibzil. Selamatnya manusia tergantung lidahnya. Jaga lidah, jaga ya, biar pada jaga lidah. Fa innahu kalbun ukur. Masya Allah. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lidah itu seperti anjing galak, anjing liar. Anjing liar itu galak. Anjing-anjing itu ukur, bukan anjing-anjing yang dipelihara, tapi anjing galak. Ngeliat orang gigit, nggak bisa lihat orang ngomong. Dan itu yang gitu tuh. Jangan nemenin teman-teman yang lemes, ya. Yang gacor apa? Yang ngapalin Quran, yang ngapalin hadis, ngapalin syair-syair ulama. Temenin yang begitu. Ya Ali, wahai Ali, karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. La tal'an musliman wala dabbatan fatarji ala anatu alik. Wa Allah. Jangan kau menghina orang muslim. Jangan menghina sesama muslim. Jangan menyakiti
orang-orang muslim. Bukan saudara, muslim. Sama orang lain muslim aja nggak boleh, apalagi sama saudara. Ya, mau orang lain, yang penting dia Islam, nggak boleh disakitin, apalagi saudara. Kalau ente menyakitin hati orang muslim, itu dosanya lebih parah daripada ente ngancurin Ka'bahnya Allah. Kata Nabi begitu. Nyakitin hati orang muslim sama aja lebih parah daripada menghancurkan Ka'bahnya Allah. Oh ya, nyakitin orang. Gimana cara nyenengin orang? Nyenengin orang bisa gak? Gampang gak? Gampang. Butuh biaya? Enggak, tergantung kitanya aja main pinter-pinteran. Ya enggak? Nyenengin orang tuh gampang. Kitanya aja yang males, mau nyakitin mulu. Ya mulai besok nyenengin orang. Mulai besok nyenengin orang. Mulai besok apa yang kita bisa? Ya sebisa kita lah. Kreatif. Makanya otak dipakai. Gimana caranya biar orang itu senang sama saya? Berinisiatif, digoyangkan tuh otak gitu. Emang susah, kalau berbuat baik itu susah. Butuh ketelitian dan ketelatenan. Iya. Lah kalau berbuat jahat nggak perlu telaten, nggak perlu berpikir banyak, gampang aja ceplas-ceplos orang juga langsung sakit hati. Bener gak? Iya. Jangan nyakitin. Ya. Wadah batah juga jangan jelek-jelekin kendaraan orang. Motor kayak begitu. Motor depan kecil, belakang gede. Jangan, dijadikan suka-suka orang mau diapain ke motornya. Yang penting kagak nyakitin orang lain, nggak musingin orang. Kata Rasulullah Ta'alik, kalau kita menghina orang, maka nanti akan kembali tuh hinaannya kepada diri kita. Makanya orang yang suka menghina orang lain, nanti ada yang lagi balasannya. Itu maksudnya. Catat tuh. Kalau orang menghina atau kita menghina orang lain, nanti ada balasannya dari Allah, orang lain menghina kita. Makanya hati-hati itu, ya. Jangan sampai kita menghina orang lain. Kita mau gak dihina orang lain? Enggak, makanya jangan hina orang lain, gitu aja. Wallahu a'lam.